Di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengklasifikasi dataset gambar menggunakan model transfer learning. Oke, jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus memiliki datasetnya sendiri. Nah, pada contoh kali ini saya menggunakan dataset berupa penyakit kulit. Jadi penyakit kulitnya ini ada tujuh tipe. Saya lupa nama penyakit kulitnya apa aja. Tapi karena penyakit kulitnya ada 7 tipe, berarti kelasnya ada 7. Kemudian kita bisa langsung melakukan import pada library dan dataset yang akan kita gunakan. Kemudian setelah kita melakukan import pada library dan dataset, ini dataset sudah muncul ya. Nah, ini ada 7 kelas. Kita sebelum melakukan proses training, saya menambahkan satu fitur yaitu untuk menghentikan proses training jika eh, nilai akurasi dari model, jika akurasi dari model eh, dan validation akurasinya itu sudah mencapai 95%. Oke, kemudian kita masuk ke proses pre-processing. Proses pre-processing kali ini yang membedakan adalah untuk validation dan test dataset, kita hanya melakukan rescale. Tetapi untuk dataset training, kita melakukan rescale, kita melakukan rotate, kita apa lagi? Jadi banyak banget lah proses pre-trainingnya. Proses pre-processingnya cukup banyak. Kenapa? Kenapa kita harus melakukan proses pre-processing kali ini? Karena eh, proses ini diperlukan untuk model eh, bisa memprediksi gambar lebih baik. Jadi dia tidak proses ini juga salah satunya bertujuan untuk mencegah overfitting. Begitu. Untuk batch-nya ada 32, untuk image size-nya ada 24, untuk class mode-nya kategorikal. Kategorikal karena ini adalah metode klasifikasi. Klasifikasi yang kelasnya banyak. Oke, kemudian ini langsung dijalankan saja. Kemudian kita masuk ke, ya ini biasanya 32 dan 24. Oke, sekarang untuk datasetnya sudah terproses dan disimpan pada trend generator, file generator, dan text generator. Oke, untuk proses preprocessing gambar sampai sini sudah cukup aman. Kemudian di sini kita juga akan memperlihatkan beberapa dataset kita. Ya, ini beberapa contoh untuk eh, tipe penyakit ini sebenarnya ada kodenya, tapi saya lupa ini penyakit apa. Nanti saya akan berikan em, sumber dari sumber datasetnya. Kemudian setelah kita melakukan proses pre-processing, pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan metode transfer learning. Jadi transfer learning itu apa? Transfer learning itu adalah sebuah apa ya, konsep menggunakan menggunakan pre-train, singkat singkat. Jadi transfer learning itu adalah pre-train yang di fine tuning kembali. Nah, pre-train itu apa? Pre-train adalah model yang sudah dilatih menggunakan dataset berjumlah besar. Nah, tapi fungsi model pre-train itu untuk kasus-kasus spesifik. Seperti contohnya misalkan untuk membedakan manusia, hewan, sepeda dan lain-lain. Ada beberapa contoh model-model pre-train di luar sana seperti salah satunya adalah DenseNet ini. Nah, karena kita hanya perlu melakukan eh, hanya ingin melakukan klasifikasi pada 7 kelas, jadi kita menggunakan model pre-train DenseNet dan fine tuningnya untuk 7 kelas saja. Begitu cerita. Nah, ini di sini kita matiin include top dan kita false. Ini artinya kita men terminate apa kita nggak pakai
layer outputnya si peritrain ini. Kemudian image shape kita samain. Tiga ini artinya tiga untuk warna RGB. Terus weight-nya itu kita dari image weight. Image data ini untuk kali ini saya ambil contohnya dari transport. Kemudian, nah ini ada freeze index. Nah, kemudian ini arsitekturnya. Jadi setelah dilakukan eh, apa namanya arsitekturnya si peritrain sendiri, nah ini di sini kita tambahin beberapa layernya. Kita menggunakan global average pooling 2D. Kita tambahin juga setronnya sebanyak 1024. Dan kita menggunakan activation value. Iya, activation value. Terus kita menggunakan dropout sebanyak 20%. Terus kita menambahkan layer terakhir. Yang layer terakhirnya itu sejumlah sejumlah kelas kita, yaitu 7. Terus kita menggunakan activation softmax. Ini nanti ada penjelasannya untuk activation value dan softmax. Tapi kan kita menggunakan, kita ditujukan untuk mengklasifikasikan bagi banyak output, berarti kita menggunakan softmax. Nanti ada penjelasan ini. Oke, Bang. Kemudian kita lanjut ke kita menggunakan DenseNet. Terus kita menggunakan optimizer Adam. Kenapa Adam? Karena untuk contoh kali ini saya menggunakan Adam karena Adam adalah optimizer yang sering digunakan dan cukup general untuk tujuan ini. Ya sebenarnya tujuan untuk tutorial jadi tidak bisa. Kemudian kita menggunakan loss ini untuk menggunakan kategori calculation entropy, terus kemudian untuk akurasi. Sedangkan nanti di sini arsitekturnya bisa kelihatan. Oke, ini dijalankan juga tadi. Paham. Nah, bisa kalian lihat kalau misalkan arsitekturnya dari model pixel ini sungguh-sungguh banyak, ya sangat, ya banyaknya kelihatan banyak. Makanya kenapa eh, proses untuk melakukan klasifikasi menggunakan model kan, model transfer learning itu cukup efektif karena ini untuk typo kita gunakan contoh kalinya 10 saja. Terus ya ini datanya trend generator, epoch sebanyak 10, Virgo 1, dan validation valid. Oke, data validasinya file generator yang tadi kita proses. Mungkin kita jalankan dan kita tunggu sampai proses training selesai. Jika training sudah selesai, bisa dilihat bahwa akurasinya itu 91%, akurasinya 92%, file akurasi 91%, ya not bad. Terus kemudian kita bisa tampilkan untuk grafik pelatihan, grafik akurasi dan grafik lossnya. Oke, bisa dilihat seperti ini, grafik lossnya semakin menurun dan grafik training dan validation akurasi semakin meningkat. Kalau sebenarnya ini bisa dijalankan untuk epoch mungkin lebih dari 10 atau 20 epoch, cuma karena durasi dan begitu lama proses trainingnya, jadi kita persingkat saja jadi 10. Kemudian setelah kita melakukan proses training, kita harus menguji eh, akurasinya menggunakan data testing yang sudah kita siapkan tadi. Bisa dilihat, oke sebentar. Oke, bisa dilihat loss-nya itu sebesar 27% dan sebesar 90%. Dengan begini kalian sudah bisa melakukan klasifikasi menggunakan metode transfer learning. Sekian video kali ini, terima kasih.